Beberapa waktu yang lalu atau tepatnya pada pertengahan bulan September tahun 2022, media-media di Priangan Timur mengangkat pemberitaan soal telah terjadinya penyalahgunaan uang tabungan siswa oleh salah satu oknum kepala sekolah di satuan pendidikan dasar yang ada di Kota Banjar. Tentunya hal ini fakta yang memprihatinkan buat kita semua. Sebab satuan pendidikan yang seharusnya menjadi role model untuk tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai kebaikan, namun malah melakukan hal yang kontraproduktif dengan semangat awalnya. Sebenarnya jika mau jujur, kejadian penyalahgunaan uang tabungan siswa oleh oknum kepala sekolah ataupun guru bukan kali ini saja terjadi di satuan pendidikan yang ada di wilayah Priangan Timur. Karena sebelumnya beberapa waktu ke belakang telah terjadi juga kasus yang sama, mana penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan. Kita tentunya menjadi bertanya-tanya, kenapa hal ini terus terjadi atau berulang. Yang harus kita cermati dalam hal ini adalah pertama bahwa sebenarnya hingga saat ini belum ada regulasi atau ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur tentang penyelenggaraan tabungan siswa oleh satuan pendidikan. Hal ini berdampak pada belum adanya standar operasional pengelolaan uang tabungan siswa oleh satuan pendidikan tentunya. Selanjutnya, karena belum adanya regulasi tersebut juga, Dinas Pendidikan sebagai si empunya sekolah ataupun satuan pendidikan belum memiliki mekanisme ataupun instrumen untuk melakukan pengawasan terhadap satuan pendidikan dalam menyelenggarakan tabungan siswa. Kemudian, jika kembali pada satuan pendidikan dengan belum adanya ketentuan ataupun regulasi yang secara spesifik mengatur tentang penyelenggaraan tabungan siswa, satuan pendidikan menjadikan tabungan atau penyelenggaraan tabungan siswa sebagai hal yang sifatnya opsional ataupun pilihan. Jadi, satuan pendidikan bisa menyelenggarakan kegiatan tabungan siswa ataupun tidak. Khusus untuk satuan-satuan pendidikan yang menyelenggarakan tabungan siswa, memang faktanya di setiap akhir tahun biasanya selain mereka disibukkan dengan penilaian untuk kenaikan tingkat siswa ataupun peserta didik, juga mereka disibukkan untuk mempersiapkan penyerah terimaan tabungan siswa kepada orang tua peserta didik. Hal ini bagi beberapa guru ataupun kepala sekolah yang telah menggunakan uang tabungan siswa untuk kepentingan pribadinya atau bahkan untuk menalangi operasional sekolah, jadikan mereka cukup stres, mana kalau sampai mereka tidak dapat mengembalikan uang tabungan tepat waktu, tentunya akan diprotes oleh para orang tua siswa. Di sisi lain, fakta gerakan menabung ataupun praktik menabung di sekolah merupakan hal yang sangat positif, sebab bisa menumbuhkan pembiasaan ataupun budaya hemat pada peserta didik. Namun praktiknya hal tersebut ada yang juga salah kaprah, sebab jika mau menabung seharusnya siswa itu menyisihkan bagian uang jajannya dan kemudian ditabungkan. Tapi faktanya saat ini adalah para orang tua menitipkan uang mereka pada anak-anaknya untuk ditabungkan, dan jumlahnya ada yang cukup fantastis, mencapai puluhan juta rupiah. Hal ini justru memperlihatkan ketimpangan kondisi orang tua siswa dan menimbulkan hal yang atau kondisi tidak baik di lingkungan persekolahan. Selanjutnya, adanya kegiatan menabung juga sebenarnya cukup mengganggu pada peran guru yang tugas utamanya adalah memberikan layanan pembelajaran kepada peserta didik, di mana mereka harus juga mengalokasikan waktu untuk melakukan pengadministrasian tabungan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, melihat fakta tersebut dibutuhkan kesadaran bersama. Dalam hal ini adalah pihak sekolah dan orang tua, bahwa jika memang
memang mereka dalam hal ini adalah orang tua ingin menabung, sebaiknya itu dilakukan langsung saja ke bank, tidak seperti saat ini menitipkannya kepada anak-anaknya untuk ditabung di sekolah. Atau sebagai alternatif adalah sekolah bisa bermitra dengan pihak bank untuk memfasilitasi para siswanya untuk menabung, di mana pihak bank bisa mengirimkan petugasnya ke sekolah untuk menerima tabungan siswa pada hari-hari yang sudah disepakati. Hal ini selaras dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi nomor 8 tentang percepatan implementasi satu rekening satu pelajar yang baru saja dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2022. Semoga hal ini menjadi sebuah alternatif untuk menjadikan tidak terganggunya layanan pembelajaran pada peserta didik, namun juga tujuan dari menabung ataupun aktivitas layanan menabung siswa di satuan pendidikan tetap bisa dijalankan. Kita semua berharap bahwa guru yang sudah cukup direpotkan dengan urusan pembelajaran tidak dibebani lagi dengan urusan tabungan siswa. Dalam hal ini jangan sampai masa depan generasi penerus bangsa dikorbankan hanya karena gurunya harus mengalokasikan waktu untuk layanan mengajar buat sesuatu yang tidak ada hubungan langsung dengan tugas dan fungsi. Kita tentunya harus sama-sama menyadari bahwa hal ini menjadi tugas kita bersama, bukan hanya dinas pendidikan tapi juga masyarakat, dalam hal ini orang tua, untuk sama-sama menyadari bahwa penting untuk tetap memprioritaskan layanan pembelajaran buat anak-anaknya daripada mengutamakan terkumpulnya sejumlah uang dalam bentuk tabungan anaknya yang dikumpulkan di tingkat atau di satuan pendidikan. Semoga kerjasama dengan pihak bank yang dilakukan oleh sekolah menjadi alternatif untuk hal tersebut, dan kejadian penyelewengan atau penggunaan uang tabungan siswa oleh guru ataupun oknum guru dan kepala sekolah tidak terjadi lagi di satuan pendidikan. Demikian, terima kasih.